Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan hidayah yang telah Allah berikan kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita patut bersyukur karena kita tidak termasuk mereka yang dikencingi oleh setan. Kita ingat hadis daripada Rasulullah SAW, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dzikra 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun nama lailatan hatta asbaha, qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi aw qala fi udunihi, muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman, begadang, semalam suntuk begadang sampai tiba waktu pagi enggak sholat subuh, terlambat sholat subuhnya. Rasulullah SAW pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Nah, kita bersyukur nih Bapak Ibu sekalian, kita tidak termasuk yang dikencingi oleh setan. Entah maknanya ini hakiki atau majazi. Ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait dengan hal ini. Apakah betul kencingnya ini benar-betul kencing atau tidak? Gimana kencingnya setan? Nah, ini yang menjadi perdebatan di antara ulama. Apakah maknanya ini hakiki, betul-betul kencing, atau cuma sekedar majazi atau kiasan? Bagaimana setan itu menutup telinga kita supaya kita tidak mendengar azan, tidak mendengar iqamah dan lain sebagainya. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah karena berhasil terlepas dari salah satu gangguan setan. Kemudian hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan membuat ikatan pada ujung kepala salah seorang di antara kalian ketika ia tidur sebanyak 3 ikatan. Idza wanama talata uqadin, 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud, fa in istayqadha fa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun, fa in tawadda'a in hallat uqdatun, fa in shalla in hallat uqaduhu kullaha, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, muttafaqun alaih. Jadi setan ini membuat 3 ikatan pada kita ketika kita tidur, dan setan berkata, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Jadi ini setan sering meninak-bobokan kita. Tidurlah yang panjang, sudah bangun disuruh tidur lagi sama setan, dikasih mimpi yang indah. Jika orang tersebut bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepaslah 1 ikatan. Lalu jika ia berwudu, terlepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia sholat, terlepaslah seluruh ikatannya. Maka ia memasuki waktu pagi dengan semangat dan jiwa yang baik, dan jika tidak demikian, maka ia memasuki waktu pagi dengan jiwa yang jelek dan malas. Ada satu cerita ke saya bahwasanya saya semalam mimpi ketemu dengan almarhum orang tua saya.
Jam berapa mimpinya? Sekitar menjelang subuh. Bentar, ini pastikan dulu, ini beneran mimpi ketemu almarhum atau gangguan setan? Sudah sholat isya belum? Belum. Jadi setan juga bisa mengganggu dalam bentuk itu. Jadi waktu itu belum sholat isya, tapi alhamdulillah qadarullah bisa bangun dan bisa melaksanakan sholat isya. Kadang-kadang kita diberikan mimpi yang indah oleh setan, sehingga kita tergoda, terlelap dalam tidur, akhirnya tidak bangun. Nah, ini dua hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana syaitan itu mengganggu perjalanan kita, niat baik kita untuk datang ke masjid. Maka kalau niatnya kurang kuat di malam hari ketika sebelum tidur, maka akan sangat mudah terganggu oleh syaitan. Tapi kalau sebelum tidur kita membaca doa dan punya azam yang kuat bahwasanya besok pagi saya akan bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Mau tahajud, insyaallah Allah akan bangunkan. Tapi kalau sudah tidak ada niat, Bapak Ibu, mau dipasang alarm jam 3, setengah 4, tapi kalau niatnya, azamnya masih kurang, nah itu mata itu mungkin sempat membuka sedikit gitu ya, atau alarmnya bunyi, ngambil tangannya bergerak, ngapain? Matiin alarm. Tapi kalau sudah ada niat yang kuat, nggak pakai alarm pun, insya Allah akan dibangunkan oleh malaikat, insya Allah. Nah, kita perlu bersyukur kepada Allah karena kita bisa selamat dari tipu daya setan di pagi hari dan kita hadir di masjid yang dirahmati Allah ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengisi kajian menggantikan Ustaz Hermanto yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kebetulan saya juga lagi di sini, mudah-mudahan bisa turut berbagi, dan pembahasannya insya Allah masih seputar tipu daya iblis, talbis iblis. Maka tadi saya awali dengan tipu daya setan di pagi hari. Buku yang dibahas oleh Ustaz Hermanto adalah Talbis Iblis, karya daripada Ibnu Jauzi. Buku ini buku klasik karena ditulis oleh seorang ulama dari mazhab Hambali. Beliau lahir tahun 1116 sampai 1200 Masehi. Jadi udah hampir 1000 tahun yang lalu ya, hampir 900-an tahun yang lalu. Beliau dari Baghdad. Beliau menulis ini sangat komprehensif tentang tipu daya setan. Apa saja tipu daya setan terhadap manusia, apa saja bentuknya, dan bagaimana caranya. Dan ini selalu menjadi rujukan bagi ulama-ulama selanjutnya, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Buku ini ditulis sebanyak 13 bab. Jadi ada 13 bab. Yang menarik adalah di pendahuluan, saya coba baca pendahuluannya. Bagaimana di pendahuluan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwasanya pentingnya akal. Akal itu sangat penting bagi kita, dan beliau mengibaratkan akal itu seperti mata kita, sedangkan syariat itu ibarat matahari. Maka bila mata kita buka, kita bisa membuka mata dengan lebar, maka kita akan bisa melihat betapa teriknya matahari, betapa sinar matahari itu sangat jelas, yang bisa kita lihat bagaimana siang itu sangat jelas. Tapi kalau kita tutup mata kita tutup akal kita, maka kita tidak bisa melihat syariat. Jadi syariat yang Allah turunkan
itu sebenarnya itu akan sangat mudah dipahami oleh mereka yang berpikir, oleh mereka yang menggunakan akalnya. Maka tidak heran dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyinggung dengan kata-kata afala ta'qilun. Tidakkah mereka berpikir? Afala yatadabbarun. Tidakkah mereka merenungi? Afala yatafakkarun. Tidakkah mereka berpikir? Banyak sekali kata-kata di dalam ayat Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir. Kenapa? Karena syariat itu sangat mudah diterima buat mereka yang berpikir. Jadi kalau kita buka akal kita tambah ilmu kita, maka insya Allah kita akan bisa melihat syariat itu dengan terang benderang. Namun seringkali hawa nafsu itu membutakan akal kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Syaitan, bisikan syaitan ini yang seringkali menutup mata ini, mengganggu penglihatan kita, sehingga kita tidak bisa melihat syariat dengan baik. Ibnu Jauzi dalam bukunya 13 bab beliau tulis. Pertama tentang perintah berpegang kepada sunnah dan jamaah. Kemudian celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah di bab keduanya. Beliau sangat keras kritiknya terhadap para pelaku bid'ah. Sangat keras. Kemudian mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis. Kemudian beliau juga menjelaskan bedanya talbis dan ghurur. Talbis itu menyembunyikan, menyamarkan kebenaran. Tipu daya itu menyamarkan kebenaran. Niat baik tapi jadi salah arah. Niatnya baik tapi kita dikabulkan oleh syaitan tentang tujuan kita kemana. Jadi tidak selamanya niat baik itu akan mengantarkan kita kepada tujuan yang baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Demikian juga kalau kita punya tujuan baik, bukan berarti kita bisa menghalalkan segala cara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba, bukan berarti kita bisa membantu orang miskin dengan riba. Ingin membantu orang miskin, kita kasih bantuan 1 juta, tapi tolong kembalikan 10%. Atau karena ini adalah tolong judulnya adalah riba. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan caranya. Niat baik bukan berarti cara yang ditempuh itu bisa dilakukan semena-mena. Kemudian amal soleh yang berlebihan. Amal soleh adalah suatu hal yang baik, tapi dikaburkan oleh syaitan tentang derajatnya, tentang jumlahnya, tentang bagaimana kita beribadah. Dan itu menggunakan logika yang nampaknya rasional. Ketika para sahabat misalnya, saya ingin ibadah terus tanpa menikah, saya ingin puasa terus tanpa berbuka, maka kata baginda Rasulullah SAW, itu berlebihan. Nampak dalam logika seakan-akan orang itu, wah ibadahnya keren, bagus, amal solehnya meningkat, tapi itu berlebihan. Demikian halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyaksikan orang-orang yang ke masjid di pagi hari, waktunya orang produktif, waktunya orang mencari kerja, justru dia malah mendekat kepada Allah di masjid berzikir. Kemudian ditanya, dari mana kamu mendapatkan uang? Dari mana kamu makan? Kemudian dia mendapati dari saudaranya yang bekerja. Dengan demikian kata Umar bin Khattab,
yang lebih baik itu adalah saudaramu yang bekerja. Nah, ini adalah logika yang nampaknya rasional dengan kita beramal soleh tapi seringkali berlebihan. Nah, ini adalah tipu daya setan. Sangat halus sekali tipu daya setan itu. Saya berbicara depan Bapak Ibu sekalian di sini, pasti juga ada tipu daya setannya. Nasr, sombong dikit napa gitu ya. Atau kadang-kadang disuruh merendah supaya dapat pujian. Tapi kita harus abaikan was-was atau godaan daripada syaitan itu. Yang penting kita berbuat amal baik, dan tentu kita harus menambah ilmu kita. Kemudian talbis iblis di bidang akidah dan agama, talbis iblis atas ulama di berbagai bidang ilmu, cinta popularitas, kebanggaan terhadap ilmu, merasa paling benar, meremehkan orang awam. Ini banyak kejadian. Ini adalah fitnah ataupun godaan syaitan terhadap para alim ulama. Kajian yang benar adalah kajian saya, yang lain kajiannya salah. Nah, ini juga tidak baik. Ini adalah godaan daripada syaitan. Ataupun meremehkan orang awam. Padahal orang awam itu belum tentu amalnya lebih sedikit, justru mungkin amalnya lebih banyak. Kadang-kadang orang yang merasa soleh kita ke masjid sini, merasa saudara-saudara kita yang tidak pergi ke masjid ahlun nar, ya, penghuni neraka atau kurang amal ibadahnya. Belum tentu. Kita harus merasa kurang untuk terus beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talbis iblis atas para pemimpin dan sultan, cinta kekuasaan. Mana ada presiden yang mau cuma 1 periode? Kalau bisa 2 periode, 3 periode dan selanjutnya. Ini adalah cinta kekuasaan. Pembenaran kezaliman atas nama stabilitas. Mengabaikan nasihat ulama, abai terhadap kritik masyarakat, abai terhadap kritik ulama. Ini adalah godaan iblis kepada para pemimpin. Kemudian talbis iblis atas ahli ibadah dalam hal ibadah, ini di bab ke-8. Berlebihan dalam ibadah, mengabaikan ilmu, merasa diri lebih suci daripada orang lain. Kemudian di bab 9 beliau menyampaikan talbis iblis atas ahli zuhud dan ibadah. Orang-orang yang merasa zuhud dengan pakaian seadanya, mencoba untuk sederhana, tapi godaan setan tetap ada. Kamu pakai pakaian sederhana aja, biar nanti orang mujimu bahwasanya kamu termasuk ahli zuhud. Godaan setan itu ada saja. Setiap kita itu digoda oleh setan, digoda oleh iblis. Ada yang zuhudnya sangat ekstrim, bahkan mengklaim ma'rifat tanpa syariat. Dia nggak peduli dengan syariat. Saya sudah ketemu dengan Allah. Saya habis jumpa Rasulullah SAW. Tapi mengabaikan syariat yang sesungguhnya. Jadi ini adalah godaan mereka buat para ahli sufi, mereka yang termasuk ahli zuhud. Walaupun ini kemudian diterangkan oleh ulama-ulama setelahnya tentang mana tasawuf yang benar dan mana tasawuf yang kurang tepat. Kemudian talbis iblis atas ahli agama dengan sesuatu yang mirip karomah, seperti karomah, kemudian diagung-agungkan. Kemudian talbis iblis atas orang-orang awam, yaitu ikut-ikutan tradisi tanpa ilmu. Ini yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, adat kita seperti itu. Nah, ini adalah ikut-ikutan tradisi tanpa adanya ilmu. Fanatisme buta.
mengikut golongannya, alirannya. Mau salah mau benar ikut saja. Apa kata gurunya diikutin saja. Fanatisme buta. Tentu kita harus tahu apa dalilnya, apa landasannya, sehingga kita betul-betul yakin, menambah keyakinan kita tentang suatu syariat. Kemudian menganggap dosa kecil sebagai remeh. Puasa 30 hari bolong-bolong. Kalau tanya kenapa nggak puasa, ya nggak kuat, santai aja ngomongnya ya. Kalau Ramadan 10 hari pertama masih pada sembunyi-sembunyi itu, kalau nggak puasa. Tapi kalau sudah pertengahan menjelang akhir, itu banyak itu yang nggak sembunyi-sembunyi, udah terang-terangan aja. Tukang parkir lah di pinggir jalan, tukang parkir lah, rokok kan. Atau ketinggalan sholat tapi dianggap remeh, tidak sholat dianggap remeh. Saya beberapa kali diminta untuk menguji menyeleksi beasiswa. Misalnya kita kerjasama dengan kampus saya Tazkiyah, kerjasama dengan pemerintah daerah Riau. Pernah juga kita membantu juga dengan Pemprov Kalimantan Timur. Jadi mereka memberikan beasiswa mungkin sekitar 50 sampai 100 mahasiswanya untuk kuliah di Tazkiyah. Dengan Pemprov Riau misalnya, kita lakukan seleksi anak-anak SMA. Pertanyaan saya sederhana, kamu sholatnya 5 waktu enggak? Jawabannya dari anak-anak SMA, enggak Pak, cuma 3 kali, 2 kali. Tapi jawabnya itu, yang saya heran itu apa? Enggak ada rasa berdosa. Itu yang saya heran itu. Ya kalau dengan ada rasa berdosa, misalnya saya berusaha nih Pak untuk 5 waktu tapi kadang ketiduran atau apa, itu kita masih ada rasa penyesalan. Tapi itu ketika kita tanya, itu nggak ada rasa berdosa. Ya Allah, anak-anak kita SMA udah balik pastinya, udah SMA kelas 3. Kita tanya demikian. Tentu kalau di pesantren, yang anak-anak santri pesantren nggak saya tanya seperti itu. Bukan karena mereka nggak mungkin bolong-bolong, karena kalau di pesantren wajib untuk sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat nanti dikejar-kejar sama kakak kelasnya atau dengan ustadznya. Kalau dengan pesantren mungkin akan saya tanya apakah tahajud atau tidak. Tapi kalau yang di luar pesantren, saya tanya tentang sholatnya. Jawabannya ya Allah sangat miris. Tidak ada rasa penyesalan di mereka, tidak ada rasa berdosa bahwasanya mereka meninggalkan sholat. Nah ini adalah meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena tidak tahu tentang ilmu agama, bahwasanya sholat adalah tiang daripada agama. Kemudian terakhir beliau menyampaikan talbis iblis atas semua orang dengan panjang angan. Angannya besar tapi no action, nggak ada aksinya. Pingin ini, pingin itu ya, pingin kaya, pingin punya rumah yang bagus, pingin punya istri yang solehah, pasangan yang soleh, pingin punya anak yang soleh solehah, tapi angan-angan aja, tidak ada actionnya. Saya tidak tahu Ustadz Hermanto sudah sampai mana membahas buku ini. Apakah sudah sampai ke bab terakhir, bab 13? Saya kurang tahu persis. Maka saya coba cari kira-kira buku serupa yang seperti Talbis Iblis yang dikarang oleh Ibnu Jauzi. Maka saya mendapati ada satu buku yang juga mirip, tapi ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu 150 tahun kemudian setelah Ibnu Jauzi.
Nah, bedanya adalah Ibnu Qayyim ini menulis bukunya fokus kepada hati agar tidak terpedaya oleh syaitan. Beliau menulis buku Ighasatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Jadi pertolongan dari mereka yang terperangkap oleh jebakan syaitan. Salah satu bahasan dalam buku Ighatsah, ini menarik ya. Buku Ighatsah ini ada 13 bab. Sebenarnya ada banyak sekali buku dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berkaitan dengan hati. Nah, dalam salah satu bukunya di sini Ighatsatul Lahfan fi Masayyidis Syaitan, yaitu terkait dengan pertolongan bagi mereka yang agar tidak terkena jebakan perangkap syaitan. Masayyid ini sodayasidu itu berburu. Jadi ini masayyid ini adalah kayak jebakan buruan syaitan. Jadi syaitan ini memburu kita pada dasarnya. Nah, salah satu bab yang menarik dari 13 bab yang juga ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada mungkin sampai 5 berapa halaman ya? Ratusan, 500-an mungkin ya. Ada satu bab yang menarik di bab as-sabi' fi anna al-Qur'an mutadammin li adawiyatil qulbi wa ilajihi min jami' amradi. Ya, berkaitan dengan Al-Quran itu mengandung obat bagi hati dan penyembuh semua penyakit hati. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana setan itu melakukan tipu daya, menyamarkan kebaikan, menyamarkan yang jahat menjadi sesuatu yang nampak baik, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau lebih fokus kepada bagaimana nih agar hati kita itu tidak terperangkap oleh jebakan syaitan. Maka beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat mau'izah dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk dada kalian. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin di surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian juga kita tadi baca di surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah menjadi petunjuk. Dan di sini di surah Al-Isra Allah menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyembuh, syifa. Bagaimana Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan? Nah, ini beliau menyampaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa qad taqaddama anna jima'a amradi al-qalbi hiya amradus syubhat wa syahwat. Sebenarnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dari berbagai macam penyakit hati, dari berbagai macam penyakit tipu daya setan, itu berpangkal kepada dua hal. Yang pertama adalah syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Wal Quran shifaa'un lin naw'aini, dan Quran ini penyembuh untuk dua penyakit tersebut. Fa fihi minal bayyinat wal barahin al qat'iyyah ma yubayyinul haqqa minal batil. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali bukti-bukti nyata, ayat-ayat yang sangat jelas yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga nampak tidak ada lagi syubhat. Fanuzulu amradis syibah al-mufsidah lil ilmi wal nusur wal idrak, sehingga Al-Quran ini dapat menghilangkan penyakit yang bernama syubhat. Walaysa tahta adimis sama kitabun mutadammin lil barahin, dan tidak ada buku yang lain yang bisa menyembuhkan hal ini
yang bisa menampakkan bukti-bukti nyata yang membedakan antara yang hak dan yang batil kecuali Al-Quran. Yang menerangkan kita tentang surga, neraka, tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Quran. Fa innahu kafilun bidzalika kulli mutadammin lahu ala atamil wujuh wa ahsanha wa aqrabuha ila al-qul wa afdaluha bayanan. Al-Quran itu sangat jelas dan sangat mudah untuk kita pahami. Bahasanya lugas, penuh dengan cerita, sehingga itu memberikan obat buat hati kita. Wa huwa shifa 'alal haqiqah min adwa'ish syubah wa syukuk. Ia mengobati keraguan-raguan, walakin dzalika mauquf 'ala fahmihi wa ma'rifatil murad minhu. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Walakin dzalika mauquf 'ala fahmihi. Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan syubhat. Kalau dengan syarat, apa syaratnya? Paham dengan isi Al-Quran. Harus paham dengan isi Al-Quran. Maka kalau kita membaca Al-Quran, jangan berhenti pada membaca, tapi upayakan untuk mempelajari, baca terjemahnya, baca tafsirnya, sehingga kita bisa lebih mendalami. Dan kalaupun kita kesulitan, kita juga harus sering-sering ikut kajian tafsir yang disampaikan oleh para ustadz. Dan saya yakin kajian para ustadz juga akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita lebih bisa memahami kandungan ayat suci Al-Quran. Jadi kata kuncinya adalah paham dengan isi Al-Quran. Mauquf ala fahmihi wa ma'rifatil murad minhu. Faman razaqahullahu ta'ala dzalika absaral haqqa wal batil. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia untuk bisa memahami Al-Quran, maka sesungguhnya dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemahaman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemahaman terhadap Al-Quran. Dan yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu bisa menghilangkan syahwat. Syahwat ini hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian, bukan yang spesifik tertentu, tapi ini adalah hawa nafsu. Kita seringkali dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini bisa dikendalikan dengan membaca Al-Quran. Namun seringkali Bapak Ibu jamaah di kelas, ketika kita bangun tidur, yang dipegang pertama kali adalah HP, bukan Al-Quran. Ketika kita sibuk bekerja, istirahat, apa yang kita pegang? HP. Ini usikum wa ya nafsi. Saya ini menasihati diri saya, Bapak Ibu sekalian. Saya termasuk yang mudah digoda oleh setan, mudah digoda oleh iblis. Jadi saya menasihati diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi godaan HP ini luar biasa sekali. Dan di dalam HP itu banyak sekali konten-konten yang membuat mata kita itu terpapar dengan zina mata. Dan apa yang masuk ke dalam mata kita, apa yang dilihat oleh mata kita, itu akan masuk ke dalam otak kita. Pembukanya adalah mata. HP saya HP Cina. Seringkali lewat drama Cina. Itu muncul itu. Itu bagian promosi demo. Rata-rata yang HP-nya Cina, perbuatan yang dari Cina itu suka ada itu muncul. Lewat saja itu sudah zina kan? Dan itu kita sulit untuk mengendalikan hal tersebut. Ataupun banyak sekali godaan iklan dan lain sebagainya yang muncul.
Dan itu mudah-mudahan kita terjaga dengan hal itu. Ini godaan setan luar biasa. Kalau kita sibuk bekerja, sela-sela aktivitas, itu baiknya adalah membaca Al-Quran. Ada syahwat kita, hawa nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang berbuat maksiat misalnya, maka baca Al-Quran itu bisa menenangkan diri kita. Saya teringat kepada syair dari Imam Syafi'i. Ini sering diajarkan di pondok dulu. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala tubdirada wa in taftinhu yanfatinhu. Nafsu itu ibarat anak kecil. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala tubdirada. Ini mohon maaf, anak kecil yang masih bayi itu suka nenek. Intuh minhu syabba ala kubirata. Kalau kita biarkan dia nenek, itu sampai gede dia juga akan terus nenek. Wa intahtimhu, tapi kalau kita sapih anak itu, maka dia akan berhenti untuk nenek. Ini permisalan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Hawa nafsu itu ibarat anak kecil yang suka nenek. Kalau kita biarkan dia akan nenek terus dan makin melonjak. Dan kalau kita sapih, barulah dia berhenti. Dan nyapih itu tidak mudah. Kalau kita ada nafsu kita ingin sesuatu yang bersifat maksiat, kita turuti, maka itu akan keterusan, terus menerus. Dan setan luar biasa godaannya. Dia mulai sesuatu godaan yang hal yang simpel dari HP kita, dan nanti sampai ke pikiran-pikiran yang macam-macam. Ya, dua hal ini yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwasanya syubhat dan syahwat ini adalah pangkal penyakit hati. Dan Al-Quran itu bisa digunakan sebagai penyembuh keduanya, menyembuhkan penyakit syubhat dan juga menyembuhkan penyakit syahwat. Nah, hati-hati dengan langkah syaitan, Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini juga ada hal yang menarik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makan dan minumlah hal yang halal. Kulu washrabu birizqillah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal lagi thayyib. Dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Dalam satu ayat ada langkah syaitan, ada masalah makanan. Dalam satu ayat. Artinya apa? Godaan syaitan itu juga sangat erat dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang haram, maka syaitan akan sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam aliran darah kita. Dan kalau kita memakan tidak thayyib, sesuatu yang merusak jiwa, yang merusak tubuh, maka syaitan pun akan mudah untuk mengganggu kita. Ataupun ketika kita makan berlebihan, kekenyangan, kalau kita makan kenyang, itu syahwat itu akan naik. Maka kata banyak ulama yang menyampaikan, salah satu cara untuk mengurangi syahwat, mengendalikan syahwat adalah dengan mengendalikan jumlah makanan. Kalau kekenyangan, hawa nafsu itu akan meningkat. Makanya puasa itu kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga. Ketika kita menahan lapar, itu kita bisa menurunkan syahwat kita, bisa mengendalikan syahwat kita, bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka mereka yang masih bujang ketika
punya keinginan belum menikah, maka disarankan oleh baginda Rasul untuk berpuasa. Jadi ini makan jangan kenyang-kenyang Bapak Ibu. Ada makanan enak langsung disikat gitu ya. Nah ini hal-hal yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjaga hati kita dari godaan-godaan syaitan. Kita membaca doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abada. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikal kafratal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera. Allahumma ansur ikhwanana fi anha'il bilad wa fi anha'il amakin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alni dhabitan fahaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana a'udzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah. Wa aslihna fi dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa aslihna fi dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal saleh kita dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.